Episode 141. Presdir Natasha, setelah orang-orang ini menggunakan masker, mereka semua memiliki efek yang merugikan. Apa kita perlu membatalkan produk? Di sebelah Natasha, seorang pria berkacamata menyarankan kepadanya. Produk masker ini adalah upaya Natasha untuk belajar lebih dalam dan pemegang saham perusahaan juga menentangnya. Hari ini terjadi masalah, pemegang saham pasti menekannya. Apa yang harus dibatalkan? Meneer Sam, apakah kamu tahu berapa banyak investasi yang diperlukan untuk suatu produk dari penelitian untuk dirilis? Jika kita membatalkannya karena masalah kecil ini, apakah kita masih akan menggunakan Downing International untuk berbisnis? Jika kamu tidak dapat melakukannya, silakan undur diri dari perusahaan, aku akan mempekerjakan ahli lain, ujar Natasha memarahi. Dia mengetahui bahwa Meneer Sam sebenarnya adalah orangnya Hongki. Meneer Sam marah. Pelacur ini berani sombong ketika dalam keadaan mencekik seperti ini. Dia pun berkata sambil tersenyum, jika hanya terus seperti ini, aku khawatir itu akan mempengaruhi reputasi Downing International. Aku telah melihat beberapa reporter datang. Kak Natasha. Pada saat ini, Jensen datang. Jensen. Alis indah Natasha yang sedari tadi mengerut akhirnya mereda dan berjalan cepat ke arah Jensen. Hari ini, Natasha mengenakan setelan standar, rok hitam, stoking sutra berwarna kulit, dan sepatu hak tinggi hitam. Dia terlihat elegan dan bermartabat. Mengapa kamu di sini? Natasha juga belum bertemu Jensen untuk beberapa waktu. Ketika bertemu lagi, Natasha jelas sangat senang. Pembunuhnya muncul lagi. Jensen berbisik kepada Natasha. Baguslah kalau begitu. Natasha terkejut sejenak, kemudian tersenyum tanpa sadar. Bagus? Seketika Jensen menatap. Tidak masalah jika si pembunuh muncul. Tapi kenapa bagus? Kak Natasha tidak sakit kan? Tidak, maksudku, baguslah karena kamu datang ke sini. Natasha bereaksi dan menjawab dengan wajah memerah. Dia tahu bahwa jika si pembunuh tidak muncul, Jensen tidak akan pernah datang kepadanya, jadi ada baiknya si pembunuh itu muncul. Aku sudah menyelidikinya. Jika kamu ingin membatalkan tugas ini, kamu harus membereskan tuannya, dan prediksiku tuan yang menyewanya adalah Hongki. Apakah kamu punya waktu untuk kembali sekarang? Jensen tidak tahu apa yang dipikirkan Natasha. Sekarang dia hanya ingin membantu Natasha melewati kesulitan ini. Boleh, bisa kapan saja. Natasha menganggukkan kepala, lalu melihat sekeliling dengan malu, dan kemudian mengatakan kesulitan yang dia temui. Aneh sekali. Jensen mengangguk dan berjalan ke depan. Dia mengambil masker dan menemukan apa yang salah dengan masker itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, Meneer Sam juga datang dan mengerutkan kening pada Jensen. Ini adalah rahasia perusahaan. Tidak ada orang yang tidak ada kerjaan yang diizinkan mendekat. Meneer Sam, dia adalah adikku. Natasha juga datang dan menyela ucapan Sam dengan dingin. Meneer Sam mengerutkan kening, dia pun tidak berbicara lagi, tetapi dia mencibir pada Jensen. Adik apanya, mungkin saja pria ini simpanannya Presdir Natasha. Mau tidak mau harus dikatakan, anak ini sangat patut untuk membuat orang lain iri. Berapa banyak orang yang mengingat kecantikan luar biasa dari Presdir Natasha, dan pada akhirnya pria ini yang pertama mendapatkannya. Namun, bahkan pria Presdir Natasha ini juga tidak berguna. Tidak ada yang bisa memecahkan masalah hari ini. Selama produk dibatalkan, pemegang saham dapat memanfaatkannya. Ketika memikirkannya, Sam melihat ke lokasi aktivitas dan menemukan bahwa suasana hati orang lebih panas dan beberapa jurnalis muncul. Halo, saya reporter dari jaringan CMM. Aku dengar bahwa produk baru yang dirilis oleh Downing International membuat kulit menjadi alergi. Apakah itu benar? Apakah produk ini memenuhi syarat? Saya harap penanggung jawab kalian dapat menunjukkan semua sertifikat produk. Bagaimana rencana Downing International untuk menghadapi masa? Meski sempat dihentikan petugas keamanan, mereka terus bertanya dan terus merekam dengan kamera yang dibawa. Ketika melihat adegan ini, alis indah Natasha berkerut lagi, dia pun mengalami sakit kepala yang hebat. Meneer Sam yang ada di sebelah dia mencibir. Seperti ini saja terus, produk masker ini hanya bisa merugikan mereka. Kalian Downing International terlalu memalukan. Mari kita lihat, sebelum aku menggunakan masker ini, kulitku putih seperti salju.
Sekarang, bahkan aku tidak punya wajah untuk bertemu dengan orang lain. Seorang wanita dengan masker membuka maskernya dan berteriak pada orang-orang. Wajahnya penuh dengan jerawat, kemerahan, bengkak dan nanah, ini terlihat sangat menjijikkan. Produk tidak berkualitas, ini terlalu berlebihan. Pasti di dalam ada racunnya. Masker seperti itu masih berani diedarkan ke pasar, ini pasti produk ilegal. Suruh mereka mengembalikan uang. Orang-orang ini dipenuhi dengan kemarahan dan suara mereka menjadi lebih keras. Aku juga. Setelah menggunakan masker ini, ada bintil besar di kepala. Perusahaan yang tidak bermoral harus meminta maaf kepada publik, dan kepala perusahaan juga harus rasional. Wanita lain berusia 50-an dan 60-an, berpakaian sangat modis itu sedang berteriak meminta keadilan. Adegan menjadi lebih kacau untuk sementara waktu. Presdir Natasha, kenapa kamu tidak membatalkan produk ini? Menir Sam segera memberikan pendapat. Natasha mengatupkan giginya sambil berpikir, pada akhirnya dia menghela napas. Dia tahu bahwa produk ini mungkin dimanipulasi, dan pekerjaan lanjutannya juga sangat merepotkan. Dia tidak hanya harus berurusan dengan media dan publik, tetapi diperkirakan bahwa lelaki tua di perusahaan itu akan mengambil kesempatan untuk memecatnya. Tunggu. Tetapi pada saat ini, Jensen tiba-tiba muncul yang membuat Natasha terkejut. Awalnya, dia ingin menahan Jensen, tapi dia tidak tahu kenapa malah tidak melakukannya. Jensen telah membantunya beberapa kali. Dia terlihat biasa saja, tapi dia bisa menciptakan keajaiban berkali-kali. Kemampuannya memang sangat kuat. Kamu bilang kamu menggunakan masker Downing International, jadi jerawat wajah meningkat. Jensen menatap wanita yang paling banyak berteriak. Tentu saja, apa kamu buta? Memangnya kamu tidak melihatnya? Wanita itu tidak takut sama sekali, dia menatap Jensen dari atas ke bawah. Siapa kamu? Aku orang yang bertanggung jawab atas produk ini. Jensen menjawabnya dengan santai, dan menatap wanita tua itu lagi. Maksudmu setelah kamu menggunakan masker ini, kamu memiliki bintik di dahimu? Ya. Wanita tua itu mengangguk sambil menatap reporter dengan tatapan matanya yang tidak jelas. Lalu dia berkata, memangnya kenapa? Apakah Downing International kalian masih ingin membereskan masalah ini? Heh, kami orang biasa juga punya mata. Tidak ada gunanya membereskan masalah ini. Jensen mengangguk sambil melihat ke sudut mal. Ada beberapa orang berpakaian hitam, tetapi dia sudah tahu bahwa mereka adalah bawahan Markus. Diperkirakan mereka sedang mengirimkan sesuatu. Selain itu, Jensen meminta mereka untuk membantu sebelumnya. Kalau aku tidak salah tebak, wajahmu selalu berjerawat. Kamu sudah mendapatkannya saat kamu bersekolah, dan saat itu lebih banyak lagi. Sekarang menggunakan masker sebenarnya banyak menghilang. Jensen menatap wanita pertama lagi dan berkata demikian. Kamu, omong kosong. Wanita itu tercengang dan berteriak, aku tahu. Kamu mencoba untuk melalaikan tanggung jawab. Kemarilah, kalian semua lihatlah. Ini adalah cara Downing International menangani berbagai hal. Terlalu tidak bertanggung jawab. Selidiki, kita harus memeriksa Downing International. Diperkirakan di balik layar, mereka telah melakukan lebih banyak hal yang tidak dapat dilihat orang. Dasar perusahaan jahat. Suara orang-orang lebih keras dari sebelumnya. Bagi mereka, jika perusahaan dengan tulus memecahkan masalah, mereka dapat menerimanya. Yang paling ditakuti adalah melalaikan tanggung jawab dan memaksa masyarakat dengan mencuci masalah. Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam datang ke Jensen, membisikkan beberapa kata di telinga Jensen, kemudian pergi. 142. Jensen mengangguk, kemudian mengambil beberapa foto. Kamu bernama Stephanie, gelandangan pengangguran, aku tidak tahu siapa yang telah membayarmu, siapa yang membantumu melakukan sesuatu, tetapi jika kamu bilang jerawatmu tergantung pada masker, ini terlalu tidak tahu malu. Aku punya beberapa foto, kalian bisa melihatnya. Setelah itu, Jensen mengambil beberapa foto dan menunjukkannya kepada semua orang. Ini fotomu setelah lulus SMP, SMA, dan kuliah. Waktu itu jerawat kamu lebih banyak dari sekarang. Aku mau bertanya, bagaimana kamu menjelaskannya, kata Jensen dengan santai. Ah! Raut wajah Stephanie pun berubah, dia tidak bisa menjawab. Karena Karina mengambil uang secara diam-diam dan memfitnah Downing International. Dia pikir metode ini aman.
Namun akibatnya siapa yang mengetahuinya, pemuda itu menemukan foto-foto dirinya sebelumnya. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan Downing International. Wanita ini selalu memiliki jerawat di wajahnya. Diperkirakan dia sengaja memprovokasi. Apaan ini? Kita dipermainkan. Dasar tidak tahu malu. Sebenarnya, ada banyak penonton yang tidak membantu di kedua sisi. Sekarang, setelah melihat kecurangan wanita itu, mereka segera berbicara untuk Downing International. Kalau kamu berjerawat karena telah menggunakan masker, ada bintil di atas kepala. Bintil ini kemungkinan sudah berumur beberapa bulan. Jensen menatap wanita yang lebih tua itu lagi. Ya, apa yang ingin kamu katakan? Wanita itu jelas sedikit bingung. Yang ingin aku katakan adalah kamu. Matamu kuning dan kemampuan detoksifikasi hatimu sangat buruk. Kemungkinan kamu menderita hepatitis B. Kamu sangat tidak beruntung. Hepatitis B dalam hatimu berubah menjadi sirosis hati. Alasan mengapa bintil di wajahmu karena sirosis hati yang menyebabkan kemampuan detoksifikasi yang buruk, ucap Jensen menjelaskan. Kamu bohong. Wanita itu menjadi pucat dan hampir terduduk di lantai karena terkejut. Selama 6 bulan terakhir, kamu telah mengumpulkan cairan asites dalam perut dan sering lelah. Kamu seharusnya tahu akan hal ini. Aku beri saran padamu, sebaiknya kamu segera menemui dokter. Jensen melanjutkan, ngomong-ngomong, produk kami, pada kenyataannya, tidak hanya tidak menyebabkan reaksi yang merugikan, tetapi juga memiliki efek menghilangkan panas dan detoksifikasi. Secara tidak langsung, produk kami juga membantu kinerja hatimu. Memangnya kamu siapa? Jangan berbohong padaku. Wanita itu semakin ketakutan. Namaku Jensen Scott, aku seorang dokter pengobatan tradisional, jawab Jensen sambil mengangguk. Jensen Scott, sepertinya aku pernah mendengar nama ini. Di dalam kerumunan, seseorang berseru, sepupuku bekerja di rumah sakit Jensens. Berdasarkan yang dia bilang, bahwa wabah kolera terakhir disembuhkan oleh seorang dokter bernama Jensen. Jika dia seorang dokter, maka ucapannya memang benar adanya. Bahkan Jensen tidak menyangka dirinya terkenal di bidang medis sekarang. Aku tidak akan ribut lagi, masker ini tidak ada hubungannya denganku. Aku akan ke rumah sakit. Wanita tua itu bergegas pergi. Dia tidak ingat memfitnah Downing International dan ingin segera pergi ke rumah sakit. Sekarang, siapa lagi yang menggunakan masker namun memiliki efek samping? Jensen memandang orang-orang sambil bertanya. Semuanya terdiam, tidak ada yang berbicara. Jensen memandang reporter yang berpura-pura itu, jika tebakanku benar, kalian bukanlah reporter. Tujuan kalian adalah untuk membuat keributan dan membuat produk kami terlihat jelek. Jika tidak percaya, keluarkan kartu pers kalian supaya dilihat para hadirin. Ini. Semua orang terdiam. Sebelumnya reporter yang pura-pura itu membuat pernyataan yang ambigu, sekarang malah tidak ada yang berani bicara. Jangan banyak omong kosong. Serahkan saja kejadian ini pada polisi. Aku sudah menghubungi polisi. Jensen berkata lagi, reporter palsu yang ketakutan karena ucapan Jensen pun langsung pucat dan ingin melarikan diri, tetapi sejumlah besar polisi tiba di lantai 3. Setelah bertanya, mereka membawanya pergi atas nama mengganggu ketertiban umum. Sepertinya itu adalah serangan komersial dari perusahaan saingan. Setelah melihat di sini, penonton dengan situasi yang tidak dimengerti pun menebak sesuatu. Semuanya tenang saja. Masker ini dibuat dengan resep pengobatan tradisional, sama sekali tidak ada efek samping atau stimulasi tertentu. Downing International kami adalah perusahaan baru. Tetapi kita tidak boleh melupakan ide asli kami dan tetap berpegang pada integritas kami. Saya harap perusahaan dapat menghadapi aib semacam ini dari perusahaan lain kali. Kalian dapat memberi kami sedikit waktu di Downing International, dan kami akan membuat kebenaran menjadi jelas. Jensen memandang kerumunan orang-orang itu lagi. Itu hanya salah paham. Sebenarnya, saya pikir masker ini sangat bagus, tetapi kami takut pada mereka yang membuat kami takut sebelumnya. Sungguh orang yang tidak melupakan hati aslinya. Dengan kalimat ini, saya mendukung Downing International. Suasana hati orang-orang berangsur-angsur naik, dan Jensen tersenyum, kemudian undur diri. Kemudian membiarkan orang yang bertanggung jawab atas kegiatan ini menanganinya. Jensen, kamu memang tidak suka menonjolkan diri.
Kamu masih memiliki potensi untuk menjadi dosen. Apalagi kamu dilahirkan untuk menjadi seorang pengusaha. Jika ada yang bekerja sama denganmu, maka orang tersebut akan menghasilkan banyak uang. Begitu melihat Jensen datang, Natasha sangat senang. Dia tidak menyangka Jensen begitu hebat, bahkan hal semacam ini bisa diselesaikan. Yang harus diketahui adalah, Natasha sudah berencana untuk membatalkan produk ini sebelumnya. Jangan mengandalkanku. Aku hanya ingin menjadi dokter, tetapi kerjasama dapat dipertimbangkan. Aku yang akan mengeluarkan uang, kamu yang akan menjadi bos, kata Jensen seketika tersenyum. Raut wajah Menir Sam di sebelah Natasha tampak sangat jelek. Tanpa diduga, rencananya gagal. Jensen melirik pria itu diam-diam dan tahu bahwa pria ini diperkirakan adalah bawahannya Hongki. Lalu dia berkata kepada Natasha, Kak Natasha, beberapa hal memang sudah harus diselesaikan. Ayo pergi, kembali ke perusahaan. Baiklah, ayo pergi. Sebenarnya perut Natasha menahan penuh dengan api, dan kemudian membawa Jensen ke Downing International. Saat ini, para pemegang saham Downing International sedang duduk di sana, sedang mendiskusikan banyak hal. Baru saja, Menir Hasim menghubungi untuk mengabarkan bahwa masker dingin dan salju ada kesalahan. Semakin besar keributannya, semakin besar pengaruhnya terhadap seluruh Downing International kita. Bagaimana bisa semua yang dilakukan Direktur Natasha begitu berantakan? Haha, aku sudah lama mengatakannya, kemampuan kepemimpinannya tidak baik. Jika terus seperti ini, Downing International kita bisa bangkrut. Ya, kami berinvestasi di banyak bidang di Downing International, tapi aku selalu berpikir tidak baik jika kita membuat kosmetik. Risiko pada bidang ini terlalu dalam, tapi dia tidak mempercayainya. Sebuah suara terdengar, sedangkan Hongki yang duduk di sana tersenyum dingin. Terakhir kali, Natasha lolos sekali. Kali ini, dia sudah siap dan harus mengusir Natasha dari Downing International. Pada saat itu tiba, berdasarkan saham, Hongki akan menjadi pemegang saham terbesar Downing International. Aku mengusulkan untuk memberhentikan Natasha sebagai presidir. Seseorang tiba-tiba berteriak. Aku setuju. Aku juga setuju. Sebagian besar pemegang saham mengangkat tangan, dan hanya sejumlah kecil pemegang saham netral dan ragu-ragu. Brak! Pada saat ini, pintu ditendang terbuka. Natasha menghentakkan sepatu hak tingginya dan masuk dengan marah. Di belakangnya ada Jensen dan Menir Hasim. Begitu melihat Jensen, Hongki mengerutkan kening. Dia tahu bahwa bocah itu memiliki beberapa hubungan kontak dan tidak mudah diprovokasi. Namun, begitu terpikirkan bahwa semua pemegang saham telah setuju, mereka semua pun tidak peduli. Jensen memiliki beberapa keterampilan, tetapi untuk campur tangan dalam urusan internal perusahaan, dia tidak akan mungkin bisa. Presidir Natasha, ada apa denganmu? Memangnya kamu tidak bisa mengetuk pintu? Kenapa masuk dengan buru-buru seperti ini? Seorang wanita berusia 56 tahun dengan tubuh penuh dengan emas, perak dan perhiasan lainnya sedang mencibir pada Natasha. 143. Hihi, seorang perawan tua ini malah membawa sekretaris pria bersamanya lagi dan lagi. Apakah kamu tidak takut orang lain menertawakan Downing International? Dia itu kesepian. Sayang sekali kita sudah tua dan tidak lagi kuat. Kalau tidak, Presidir Natasha mungkin akan mencari kita. Haha, jika ada hari itu, aku juga mau. Saat memikirkan bahwa posisi Natasha tidak dijamin, para pemegang saham tidak akan memberikan wajah apapun. Presidir Natasha, pemegang saham telah mengadakan rapat umum sebelumnya, dan 60% dari mereka memutuskan untuk memberhentikanmu sebagai presidir. Pada saat ini, Hongki berbicara dengan santai. Aku sudah tahu kalian tidak baik hati. Natasha akhirnya berkata, tetapi apakah kalian ingin memecat saya sebagai presidir? Hihi, maaf, setelah evaluasi sebelumnya, 60% orang setuju, yang berarti 60% pemegang saham setuju, dan kamu Natasha hanya menyumbang 30% saja, ucap Hongki sambil tersenyum bangga. Natasha segera menatap para pemegang saham. Benar, aku setuju. Aku juga setuju. Semua pemegang saham mencibir sambil mengangguk. Begitu melihat hal ini, Natasha akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggebrak meja dan tiba-tiba berdiri, kalian ini orang buta, ya. Memang benar Jensen adalah sekretarisku, tapi itu bukan urusan kalian.
Calon suamiku lebih awal. Kami memang belum menikah tapi dia sudah pergi dari dunia ini terlebih dahulu. Kalau aku mencari pria sekarang, apa itu akan menghalangi kalian? Bahkan wanita yang sudah menikah memiliki hak untuk menemukan pria lain selama mereka sudah bercerai. Terlebih lagi, aku baru bertunangan saja. Dan juga, bagaimana Downing International bisa bangkit? Apakah kalian benar-benar tidak tahu, atau apakah kalian pura-pura tidak melihatnya tanpa hati nurani? Aku akan memberitahu kalian, Downing International ini akan bangkrut tanpa aku. Uang investasi kalian akan sia-sia dan kalian masih ingin membayar dividen setiap tahunnya. Sekarang Downing International sudah bangkit, kalian ini ingin membunuh ayam yang sedang bertelur. Apa kalian tidak jensins? Natasha jarang marah pada rapat umum pemegang saham. Ini adalah pertama kalinya. Namun, raut wajah para pemegang saham pun sedikit berubah dan tidak berani berbicara kembali setelah mendapat amarah dari Natasha. Heh, apa yang terjadi di masa lalu sudah berlalu, lalu sekarang? Karena masker dingin yang kamu mulai sekarang dilaporkan ke media, mendapat peringatan dari kota Asmenia, bagaimana kamu akan menjelaskannya? Ucap Hongki tiba-tiba mencibir. Meneer Sam, giliranmu yang berbicara. Natasha memanggil Sam di sebelahnya. Meneer Sam muncul dengan malu dan ragu-ragu. Sebenarnya, seseorang dengan sengaja memperburuk reputasi Downing International, dan orang itu terungkap dan ditangkap di kantor polisi. Apa? Hongki dan pemegang saham lainnya membeku. Apakah kalian kecewa? Natasha menatap mereka, siapa yang melakukan masalah ini? Aku tidak akan bicara, namun semua di sini pasti tahu dalam hati kalian sendiri. Aku hanya tidak menyangka bahwa kalian benar-benar bersusah payah untuk memperburuk perusahaan Downing International sendiri. Selain itu, ada saja orang yang mengirim pembunuh. Ingatlah, manusia bertindak, Tuhan yang mengawasi. Para pemegang saham bahkan lebih diam sambil mengertakkan gigi dengan marah. Bra. Tetapi pada saat ini, Hongki tiba-tiba menggebrak meja dan berkata dengan dingin, Natasha, dengan keputusan rapat pemegang saham kami, kamu telah dikeluarkan dari posisi presidir, dan kami akan membeli saham milikmu dengan 100.000 yuan per saham. Saham seharga 100.000 yuan, Natasha menyumbang 30% dari saham, meskipun bisa dibilang baru menjadi 3 juta yuan, namun jika di pasar saham, 5 juta yuan banyak ribuan orang yang menginginkan bagian ini. Berkat imajinasi mereka bisa disebut serigala putih dengan tangan kosong. Kalian tidak punya hak untuk melakukan itu. Seluruh tubuh Natasha sedang bergetar. Ini adalah keputusan rapat pemegang saham kami. Kamu tidak punya hak untuk menolak. Sambil mencibir, Hongki dan para pemegang saham bersama-sama memisahkan Natasha, hal ini membuat Natasha tidak berdaya. Aku punya pendapat. Tetapi pada saat ini, sebuah suara dengan senyuman menyela suara kerumunan. Jensen perlahan keluar, aku menginvestasikan dan membeli 40% saham Downing International kalian. Saham seharga 100.000 yuan per saham, aku ingin tahu pemegang saham mana yang mau menjualnya kepadaku. Semua pemegang saham tercengang dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Sekretaris Jensen ini benar-benar membakar otaknya. Mimpi masih saja ingin mewujudkannya. Dr. Jensen, meskipun kamu adalah sekretaris Natasha, namun ini adalah rapat pemegang saham kami. Hanya mereka yang memegang saham yang memenuhi syarat untuk berbicara, kamu diamlah. Ujar Hongki dengan marah. Selama aku membeli 40% saham, maka aku juga pemegang saham. Bagaimana aku tidak boleh bicara? Ucap Jensen sambil tersenyum. Hahaha. Hongki menggelengkan kepalanya dengan sinis, seolah-olah dia sedang mendengar lelucon besar. Apakah kamu bisa membeli begitu saja saat kamu mengatakan untuk membeli? Memangnya kamu pikir kamu itu siapa? Bra. Pada saat ini, Jensen melemparkan setumpuk besar materi ke atas meja dan berkata dengan santai, aku pikir banyak orang akan menjual ketika aku ingin membeli. Semua pemegang saham mengerutkan kening, terutama Hongki. Dia dengan cepat mengambil informasi di meja dan melihatnya. Seketika raut wajahnya menjadi pucat. Direktur Hongki, dalam tragedi Desa Bulan Merah 15 tahun yang lalu, kamu membunuh sebuah keluarga untuk sebidang tanah itu dan kemudian membiarkan orang luar dihukum. Jika kasus ini dikembalikan lagi, dengan bukti di tanganku, aku rasa kamu harus masuk ke dalam penjara. Ada juga pencucian uang 10 tahun yang lalu.
Haha, itu memiliki andil yang besar. Ini kejahatan yang lain. 5 tahun lalu, kematian seorang gadis di tempat hiburan. Lumayan banyak juga, ya. Aku pikir beberapa kejahatan ini sudah dihukum. Apakah kamu pikir kamu memiliki tempat untuk digunakan tidak peduli seberapa kaya dirimu? Jensen berkata perlahan. Setiap kali dia mengucapkan kalimatnya, wajah Hongki pun langsung berubah. 30% saham di tanganku dijual ke Jensen dengan harga 100.000 yuan per saham. Dahi Hongki penuh dengan keringat dingin dan akhirnya mendongak sambil berteriak. Hongki tidak tahu dari mana Jensen mendapatkan masalah lama ini, tetapi jika beberapa masalah ini diserahkan kepada polisi, dia mungkin akan dieksekusi. Aku juga akan menjual sahamku. Aku juga. Selanjutnya, satu demi satu, pemegang saham berteriak menambahkan saham Jensen dan menggenapkan menjual 40% penuh saham mereka kepada Jensen. Dr. Jensen, bukan. Tuan Jensen, lihatlah. Setelah bertindak, Hongki menatap Jensen dengan gelisah. Masih ada juga masalah organisasi pembunuhan malam. Untuk ini aku akan segera melakukannya. Setelah semuanya selesai, keluarlah dari kota Asmenia. Jika aku melihatmu lagi, aku akan menyerahkan informasi ini ke halayak umum. Jensen akhirnya merasa tenang. Kemudian dia menandatangani surat kuasa pemegang saham dan menyaksikan Hongki dan yang lainnya pergi. Dengan cara ini, Jensen telah menjadi pemegang saham terbesar Downing International. Dia pun menjadi bos Natasha. Bagaimanapun, Natasha hanya menyumbang 30% dari saham. Ring ring ring. Pada saat yang sama, Panah menghubungi Jensen. Setelah Jensen menjawab, dia sedikit mengangguk. Misi situs web organisasi pembunuhan malam akhirnya dibatalkan. Sekarang aku adalah pemegang saham terbesar Downing International. Keputusan apa yang akan diambil perusahaan di masa depan? Aku pikir semuanya akan mengikuti Presdir Natasha. Bagaimana menurut kalian? Setelah menutup telepon, Jensen memandang para pemegang saham lagi. Para pemegang saham yang tersisa mengerutkan kening. Segalanya berubah begitu cepat sehingga mereka tidak bisa merespons, tetapi orang-orang yang tersisa di sini datang demi uang. Tidak peduli siapa presdirnya, itu cukup untuk membuat perusahaan menghasilkan uang. Aku setuju. Aku juga setuju. Semuanya mengangguk setuju. 44. Kebetulan aku punya usulan agar perusahaan bisa memulai proyek baru, ucap Jensen lagi. Tuan Jensen, aku tidak tahu proyek apa yang ingin kamu lakukan. Seorang pemegang saham bertanya. Minuman. Jensen berkata dengan santai, aku pikir pasar minuman sangat bagus. Jika kita dapat memperluasnya dan menempati 60% pasar di kota Asmenia, keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan akan lebih besar 2 kali lipat setiap tahun. Tuan Jensen, aku khawatir kamu tidak mengetahuinya. Sekarang pasar minuman kota Asmenia telah lama diduduki. Air murni, coke, dan sebagainya. Jika minuman kita yang baru muncul ingin memasuki pasar, maka investasi yang dibutuhkan harus besar, ucap beberapa pemegang saham yang merasa keberatan. Bahkan Natasha memandang Jensen dengan aneh, karena pasar minuman memang sudah jenuh dan sulit untuk digali lebih dalam. Minuman perusahaan kita tidak tersedia di pasar. Ini adalah teh herbal. Pasar minuman kota Asmenia masih kosong dalam teh herbal, kata Jensen melanjutkan. Sebenarnya, dia tidak mengenal pasar minuman, tetapi dia biasa minum teh herbal, yang bermanfaat untuk perawatan kesehatan. Jadi Jensen tiba-tiba ingin membuat teh herbal. Usulan ini bagus. Pasar teh herbal masih kosong. Jika dilakukan dengan baik, maka ini adalah proyek dengan prospek yang sangat bagus. Perasaan bisnis Natasha sangat kuat, dan matanya menjadi cerah dalam sekejap. Karena Presdir Natasha juga mendukungnya, lakukan seperti yang dikatakan kedua bos. Para pemegang saham saling memandang dan mengangguk. Sekarang Jensen dan Natasha memegang 70% saham. Mereka memiliki hak untuk mengemukakan pendapat, tetapi mereka tidak memiliki hak veto. Aku akan membahas lebih lanjut hal spesifik dengan Tuan Jensen dan membubarkan pertemuan. Segera setelah pemegang saham pergi, Natasha memandang Jensen dengan rasa ingin tahu, lalu bertanya, apakah kamu masih memiliki pandangan tentang proyek ini? Kalau mau membuat yang unik, nanti aku akan menyediakan resep teh herbal ini. Kamu?
Jangan lupa aku ini seorang dokter. Jangan khawatir. Formula yang aku berikan tidak hanya enak, tetapi juga memiliki efek menghilangkan panas, detoksifikasi dan menjaga kesehatan, tetapi juga dapat digunakan sebagai minuman olahraga. Jensen adalah dokter tradisional. Tidak sulit untuk menemukan formula ini, dan dia selalu meremehkan cola asing, karena itu hanyalah minuman sampah. Dia harus membuat minuman negara sendiri yang khas. Dan sekarang ada banyak pemalsuan di pasar. Satu perusahaan populer dan yang lain akan belajar, jadi kita harus menjaga formula dengan baik. Natasha mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, sisanya tergantung pada pabrik dan publisitas. Biarkan aku yang mengurus ini. Kak Natasha, meskipun aku menjadi pemegang saham terbesar Downing International, aku benar-benar tidak pandai urusan manajemen. Aku akan menyerahkannya kepadamu, ucap Jensen sambil tersenyum canggung. Natasha tiba-tiba menatap Jensen dalam-dalam, lalu berkata dengan ragu, Jensen, bolehkah aku memelukmu? Natasha hanya memiliki rasa terima kasih yang mendalam untuk pria yang tiba-tiba masuk ke dalam hidupnya ini. Jensen menyelamatkannya dari si pembunuh 2 kali dan menggantikannya untuk memecahkan masalah terbesar perusahaan. Natasha terlihat seperti presidir wanita yang kuat. Namun sebenarnya, dia sangat lemah di hatinya. Hidup memaksanya untuk menjadi kuat, tetapi dia juga berharap bahwa seorang pria akan peduli padanya dan membantunya mendukung segalanya. Sebelumnya, Natasha pikir semua itu hanya mimpi, sampai Jensen muncul. Ini. Jensen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil bagian belakang kepala Natasha. Ini pelukan sebagai rasa terima kasih. Jangan terlalu banyak berpikir. Natasha pun terkekeh. Dia tidak menunggu Jensen berbicara, jadi dia hanya memeluk Jensen. Perasaan indah muncul di hati Jensen. Bau Natasha sangat harum dan nyaman. Jensen juga tahu apa artinya wanita itu bagaikan air yang murni. Tampaknya Natasha merasakan pelukan lebar dari Jensen, dan tampaknya dia berpikir untuk bertahan hidup di tangan si pembunuh lagi. Natasha tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Sudah berapa kali aku ingin pergi dengan tunanganku, tapi setiap kali aku berkata pada diriku sendiri, bertahanlah untuk terakhir kalinya, tapi setiap kali itu membuat hidupku terasa hitam dan biru. Aku pernah ingin mati, jadi ketika kamu pertama kali melihatku di bar, aku ingin memanjakan diriku sendiri. Karena aku akan mati, maka dari itu aku ingin memanjakan diri. Mereka bilang aku ini pelin-pelan. Jika aku dapat memiliki perusahaan sebesar ini, aku pasti telah menjual banyak barang di belakangku, tapi aku tidak melakukannya. Aku harus berurusan dengan orang-orang di perusahaan setiap hari, tidak hanya gelandangan di luar, tetapi juga orang-orang di perusahaan. Terkadang aku benar-benar lelah. Ibu dari tunanganku tidak pernah percayaku. Dia hanya bisa memarahiku, dia bilang bahwa aku telah mempermalukan keluarga mereka bilang ada banyak pria yang aku simpan di luar sana. Dia tidak tahu bahwa semua yang aku lakukan adalah untuknya, dan Downing International ini adalah juga untuknya. Dan kehadiranmu membuatku merasa bahwa aku tidak sendirian dalam hidupku. Jensen, terima kasih. Saat mendengarkan kata-kata Natasha di telinganya, Jensen tahu bahwa Natasha kelihatannya begitu dangkal, namun benar-benar memikul banyak beban di belakangnya. Setelah dipikir-pikir memang benar, tunangan Natasha meninggal, lalu mendukung seluruh Downing International sendirian, dan memperkuat harapan dengan tunangannya. Semua ini, mana ada dijalani dengan mudah? Tiba-tiba, Jensen merasa bahwa Natasha sangat menyedihkan dan sengsara. Hal ini membuat Jensen tidak mampu menahan diri untuk tidak merasa kasihan, ini bukan rasa cinta, melainkan sebuah rasa kasihan saja. Belum lagi hal menyedihkan ini, mari kita pergi dan melihat bahan-bahan minuman teh herbal. Ketika Natasha menangis sejenak, Jensen tiba-tiba tersenyum. Ya. Natasha menyeka air matanya, setelah mendapatkan kembali kemampuan dan kelihayannya, dia berkata kepada Jensen, aku menangis sebelumnya, kamu tidak akan menertawakanku, kan? Tidak akan, setiap orang berhak untuk menangis. Jensen mengangkat bahu, lalu meninggalkan Downing International dengan Natasha untuk pergi ke pasar dan melihat-lihat bahan. Lagi pula, bahan yang dibutuhkan untuk teh herbal dari Jensen, semuanya adalah obat tradisional. Jadi harus melihat berapa harganya di pasaran. Namun ketika mereka sedang berjalan di jalan, tiba-tiba terdengar suara terkejut.
Terlihat Elena dengan beberapa temannya. Setelah melihat Jensen, raut wajah Elena jelas menjadi aneh. Habislah sudah. Aku menangis sebelumnya, kamu tidak akan menertawakanku, kan? Tidak akan, setiap orang berhak untuk menangis. Jensen mengangkat bahu, lalu meninggalkan Downing International dengan Natasha untuk pergi ke pasar dan melihat-lihat bahan. Lagi pula, bahan yang dibutuhkan untuk teh herbal dari Jensen, semuanya adalah obat tradisional. Jadi harus melihat berapa harganya di pasaran. Namun ketika mereka sedang berjalan di jalan, tiba-tiba terdengar suara terkejut. Terlihat Elena dengan beberapa temannya. Setelah melihat Jensen, raut wajah Elena jelas menjadi aneh. Habislah sudah. Raut wajah Jensen sangat berubah. Dia berjanji pada Elena bahwa dia tidak akan bertemu lagi dengan Natasha. Sekarang dia malah tertangkap basah. Kemungkinan dia tidak bisa membasuh dirinya meski dengan melompat ke sungai. Bertemu di saat yang tidak tepat? Natasha juga sedikit malu. Elena, bukankah itu suamimu? Wanita di samping Elena berseru. Mereka semua adalah teman terbaik Elena. Tentu saja, mereka mengetahui Jensen. Memang tidak perlu dibicarakan suami yang bergantung pada istri. Tapi dia juga bermain api di belakang istri, bagaimana bisa ada orang yang lakukan ini? Seorang wanita bernama Salsa meremehkan, dia mengatakan bahwa dia paling akrab dengan Elena. Dia tahu bahwa Elena sama sekali tidak menyukai Jensen, dan Elena pernah mengatakan kepadanya bahwa Jensen telah menganggur di rumah selama setahun, terlebih lagi bodoh dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tentu saja, ini setahun yang lalu, terutama karena Elena sibuk dan jarang mengadakan pesta dengan mereka, jadi mereka tidak tahu hal selanjutnya. Wanita itu juga buta. Orang seperti Jensen saja dia mau. Kata wanita bernama Mona. Jangan bicara omong kosong. Mereka hanya berteman saja. Elena dengan cepat menjelaskan untuk Jensen, dan kemudian berjalan mendekat. Salsa diam-diam terkejut. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Elena, gadis ini dingin, sombong, dan mulia sejak masih kecil. Dia biasanya mengabaikan hal-hal seperti itu. Tapi, mereka memang mungkin berteman. Wanita itu juga sangat cantik. Bagaimana mereka bisa menyukai Jensen? Diperkirakan bukan berarti Jensen mengejar yang lain. Ayo pergi untuk memastikan. Jangan biarkan Elena menderita. Salsa memiliki hubungan yang baik dengan Elena. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan sahabatnya menderita? Teman D145. Jensen, kenapa kamu bisa ada di sini? Elena datang ke Jensen dan bertanya dengan cemberut. Aku baru saja datang untuk melakukan sesuatu dengan Kak Natasha, jadi aku lewat di sini, jawab Jensen dengan canggung. Kak Natasha? Elena kesal dan nada suaranya menjadi sedikit tajam. Sebenarnya, Elena masih percaya pada kepribadian Jensen. Namun, Jensen berjanji padanya untuk tidak bertemu dengan Natasha. Mungkin ucapannya ini tidak termasuk hari ini. Nona Elena, jangan salah paham. Jensen dan aku hanya teman biasa. Karena ada beberapa masalah di perusahaan kami, dia membantuku. Meskipun Natasha sangat malu, tapi dia pernah mengalami yang lebih dari ini, dia pun segera memulihkan ketenangannya. Presdir Natasha, meskipun aku istri Jensen, aku tidak punya hak untuk mengontrol kebebasannya. Terlebih lagi, aku tidak suka mengontrol kebebasan orang lain. Sebaliknya, Jensen, ku dapat membantumu, aku merasa sangat bangga sebagai seorang istri. Elena juga tersenyum sopan, tapi nadanya ada sentuhan provokasi. Secara khusus, kalimat Jensen-ku ini terdengar sangat jelas. Jensen tersenyum pahit. Tanpa diduga, istrinya yang biasa seperti keindahan gunung es juga memiliki sisi ini. Hihi, Tuan Jensen memiliki keterampilan yang hebat. Aku membutuhkan bantuannya dalam banyak hal. Aku sangat iri padamu bisa menjadi istrinya. Natasha tidak marah dan berkata dengan sopan, kebetulan ada sesuatu yang harus kulakukan. Aku akan pergi dulu. Ayo makan bersama lain hari. Baiklah. Elena berucap dan tidak mau menunjukkan kelemahan. Elena menemukan bahwa Natasha benar-benar berpengetahuan dan masuk akal, tetapi sebagai istri Jensen, dia tidak boleh kehilangan auranya. Sampai jumpa. Elena melambai kepada Natasha dan tersenyum pada Jensen.
Begitu Jensen dipandang seperti ini, hatinya mendingin, lalu dia berkata dengan senyuman yang dipaksakan, jadi masalahnya seperti ini. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa Presidir Natasha bertemu dengan seorang pembunuh lagi? Kemudian, perusahaannya memiliki pemegang saham yang mencari kekuasaan untuk merebut tahta, jadi kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak membantu, ucap Elena masih tersenyum seperti tadi. Raut wajah Jensen membeku, dia benar-benar ingin mengatakan yang baru saja diucapkan Elena. Elena, kenapa kamu marah? Seorang pria memanglah buaya, jadi itu sangat normal. Lebih baik melihat seseorang lebih awal daripada disimpan dalam kegelapan. Ya, pria memang tidak bisa diandalkan. Mereka selalu mencari alasan, mencari dan mencari alasan, pria buaya memang bisa dicari di tempat tidur orang lain. Elena, abaikan dia, ayo kita pergi. Pada saat ini, beberapa sahabat Elena berbicara satu demi satu. Ketika mereka melihat bahwa Elena tampak marah, mereka segera memandang rendah Jensen, bahkan lebih rendah dari buaya. Bahkan jika tidak bisa diandalkan, ya sudah lupakan saja, tapi masih saja diam berselingkuh, dasar pria bajingan. Jensen tiba-tiba menatap ke arah mereka. Sekarang situasinya sulit didamaikan. Wanita-wanita ini menambahkan bahan bakar ke dalam api yang sedang membara. Benar-benar sahabat yang suka membakar api dan tidak suka memadamkan. Elena awalnya percaya pada Jensen, tetapi dia sedikit cemburu, namun ketika dia mendengar pengingat dari sahabatnya, kecurigaannya pun meningkat. Jensen, kami keluar hari ini untuk mencarikan klinik untuk kakekmu. Tapi kamu malah meninggalkan kakek dan melarikan diri untuk membantu Presidir Natasha. Ternyata kamu tidak terlalu memperhatikan kakekmu. Nada suara Elena menjadi dingin. Jangan khawatir, aku akan membantu sekarang. Ayo kita cari bersama. Jensen dengan cepat membujuk istrinya, Elena, ini sulit bagimu. Aku akan memberitahu kakek tentang hal itu nanti. Dia pasti sangat bahagia. Kalau begitu ayo pergi. Elena mengambil langkah besar dan memimpin. Salsa sedikit terkejut. Biasanya, Elena pasti mengabaikan Jensen. Tapi sekarang, sepertinya dia memberi Jensen kesempatan. Elena memang orang yang baik hati. Apalagi yang bisa kulakukan? Lagi pula dia sudah menikah. Jadi tidak bisa bercerai sesuka hati. Memangnya kenapa kalau bercerai? Pria yang tidak kompeten seperti ini bisa membuangnya lebih awal dan mencari yang kompeten lebih awal. Tidak, kita harus membujuk Elena. Salsa saling memandang dengan yang lain, kemudian menyusul Elena. Jensen memperhatikan bahwa Salsa dan lainnya mengikuti. Dia diam-diam kesal dan tahu bahwa wanita-wanita ini pasti akan bergosip yang macam-macam. Jika di lain waktu, Jensen percaya bahwa Elena tidak akan mendengarkan mereka, tetapi Elena baru saja bertemu dengan Natasha, dan kebetulan hal inilah yang membuat kemarahan Elena tersulut. Halo, aku temannya Salsa. Panggil saja saya Lydia. Aku dengar kamu ingin membeli toko, kan? Berapa harga yang kamu inginkan? Tidak lama kemudian, teman perantara Salsa datang. Dia adalah seorang wanita yang tampak lembut dengan kacamata. Mari kita lihat tokonya dulu. Apakah ada toko yang cocok, kata Elena. Ada banyak toko dengan bisnis berkembang. Begini saja, aku akan menunjukkan kepada kalian satu persatu. Ketika bertemu yang tepat nanti, kita akan membicarakan harganya. Jangan khawatir, kalian adalah temannya Salsa. Harganya tentu adil, dan itu pasti bisnis yang berkembang pesat. Generasi penerus pun tidak akan masalah. Wanita bernama Lydia ini memang layak menjadi perantara, karena dia sangat pandai bicara. Lydia membawa Jensen dan yang lainnya untuk melihat beberapa toko berturut-turut, tetapi mereka tidak puas. Toko yang ingin dibeli Jensen sudah siap membuka klinik, jadi persyaratan lotnya sangat tinggi. Misalnya, area komersial apa yang tidak berguna sama sekali, tetapi lebih baik memiliki area perumahan yang matang di dekatnya. Setelah berkeliaran selama 1 jam, mata Elena berbinar ketika semua orang muncul di jalan di sebelah perumahan kelas atas. Dia melihat bahwa jalanan sangat makmur, ada juga komunitas kelas atas yang dekat, dan itu tidak jauh dari kawasan bisnis. Klinik biasanya disarankan dokter untuk pelanggan tetap. Ada banyak perumahan di sekitar sini. Jika perantara dari mulut ke mulut, maka bisnisnya pasti sangat bagus. Berapa harga tokonya?
Elena melihat sebuah toko yang tutup di jalan komersial. Anehnya, sebagian besar toko di jalan ini seperti awan pelanggan, tetapi yang ini tutup dan ada uang kertas yang terbakar di pintu, yang membuat orang merasa sangat tidak beruntung. Apakah kamu suka yang satu ini? Raut wajah Lydia berubah, lalu menatap Salsa, dan kemudian menjelaskan, secara pribadi, aku tidak keberatan. Mari kita lupakan toko ini, karena itu auranya sedikit seram. Beberapa pemilik toko telah berubah. Akibatnya, mereka juga gila atau sakit. Penjaga toko terakhir baru saja membelinya selama sebulan, lalu pindah semalaman dan meninggalkan toko di agensi kami. Lydia, maksudmu toko itu berhantu? Raut wajah Lucy berubah. Maksudku bukan angker, tapi Feng Shui mungkin tidak terlalu bagus. Lydia berkata sambil tersenyum, tentu saja, jika bisa membuang hal ini, lokasi tokonya masih sangat bagus. Jika kamu suka, aku akan menjual dengan harga 300.000 yuan kepadamu. Namun, aku masih akan mengingatkanmu bahwa banyak orang telah datang untuk melihat toko ini. Mereka hanya merasa tidak nyaman ketika berada di dekat toko, jadi belum ada yang membelinya sampai sekarang. Ini bukan seperti itu, biasanya seseorang akan datang untuk melihat tokonya nanti, tapi aku rasa kebanyakan dari mereka gagal. Kalau begitu tidak mau, karena keselamatan nomor 1. Mona yang ada di sebelah segera menyarankan. Elena tidak benar percaya ini, tetapi dia memandang Jensen dan berkata, Jensen, jadi bagaimana? Sebaliknya, Jensen melihat ke toko dan sekitarnya, lalu berkata, pada tengah malam, bintang-bintang merekrut harta, naga hijau dan harimau putih membantu mempromosikan. Logikanya, ini adalah tempat kemakmuran Feng Shui yang luar biasa. Bisakah kita masuk dan melihat-lihat? Kemudian Jensen bertanya sambil menatap Lydia. Tentu saja boleh. Ketika Lydia melihat Jensen mengatakan tentang Feng Shui, dia pikir Jensen sedang melihat Feng Shui di sini. Setelah dia membuka gerbang besi toko, dia membiarkan Jensen dan yang lainnya masuk ke dalam. Episode 146. Salsa dan Mona segera menahan Elena dan berkata, Elena, kamu tidak menyuruh dia untuk melihat Feng Shui toko ini ya? Feng Shui dari toko merupakan aspek yang penting, hubungannya sangat erat dengan keberuntungan bisnismu, kesehatan dan lain-lain. Jangan masuk toko dulu, tidak boleh main-main. Sejak kapan kalian mempercayai tahayul seperti ini? Elena tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Sebenarnya tidak bisa dibilang tidak benar, tapi kalau tidak percaya kadang-kadang ada benarnya juga. Sepertinya suamimu itu memanfaatkan Feng Shui toko ini untuk membunuhmu dan mencari istri baru, kata Salsa sambil mengernyitkan alisnya. Kamu berpikir terlalu banyak? Elena tersenyum getir lalu dia pun memasuki toko itu. Tapi memang benar, toko ini membawa aura buruk, begitu masuk ke dalam tokonya seluruh tubuh terasa merinding seolah-olah sudah bertahun-tahun tidak ada orang yang masuk ke tempat ini. Setelah berjalan beberapa lama, mereka juga merasa seperti ada orang yang sedang mengawasi mereka. Tidak tahu apakah ini merupakan perasaan mereka saja, wajah Salsa dan yang lainnya memucat karena kaget. Salsa yang tidak bisa menahan dirinya akhirnya berkata pada Jensen, Jensen, semua orang bilang toko ini memiliki aura buruk, kamu ingin membunuh Elena dan mencari istri baru kan? Jensen memegang sebuah kompas Feng Shui di tangannya, dia sedang melihat kompas itu. Begitu mendengar perkataan Salsa, dia tahu teman Elena ini tidak menyukai dirinya, tapi tidak seharusnya Salsa itu menuduh Jensen. Jensen malas meladeni mereka, dia tiba-tiba melihat Lydia dan berkata, Lydia, toko ini hanya 300.000 yuan? Iya sudah pas. Lydia menganggukkan kepalanya. Jensen lalu berkata pada Elena, Elena, kita beli toko ini. Boleh. Elena pada dasarnya memang tidak mempercayai hal mistis, dia langsung menganggukkan kepalanya. Lydia, bawa kontraknya ke sini, kami akan membelinya sekarang, kata Jensen. Kalian yakin? Lydia menunjukkan ekspresi kaget. Tapi tadi dia sudah memperingatkan mereka, kalau pasangan suami istri ini memang mau membelinya, apapun yang terjadi nanti tidak akan ada hubungannya dengan dirinya. Lydia segera pergi menyiapkan kontrak, tapi seluruh dokumennya tidak ada di agen perantara, karena itu mereka hanya menandatangani perjanjian saja. Asalkan Jensen membayar deposito 30.000 yuan, Jensen akan memperoleh hak untuk membeli toko itu, orang lain tidak bisa membelinya.
Kalau sampai ada pihak yang membatalkan perjanjiannya maka deposito sejumlah 30.000 yuan itu tidak akan bisa dikembalikan. Meskipun Jensen sudah membayar depositonya tetapi pada kenyataannya bisa dibilang bahwa Jensen sudah membeli toko itu. Salsa dan yang lainnya terus-menerus mengeluh pada Jensen. Jensen, apa yang kamu pikirkan? Kenapa membeli toko seperti ini? Bukankah ini namanya kamu ingin mencelakakan Elena? Kamu sedang menipu Elena ya? Elena, jangan pedulikan dia, kami tidak akan membeli toko ini. Mereka membujuk Elena lagi. Jensen yang terus-menerus mendengar keluhan akhirnya tidak sabar lagi. Dia merasa dengan adanya teman-teman Elena ini, cepat atau lambat hubungan antara dirinya dan Elena malah akan menjadi retak. Apa yang kalian pikirkan, ini hanyalah sebuah toko saja. Lagi pula, kakeknya Jensen yang menginginkan toko ini, bukan aku, semua tergantung pada keputusan Jensen. Elena malah tidak tahu apakah dia harus senang atau sedih. Bukankah kamu yang mengeluarkan uangnya? Aku tebak pasti kamu yang membayarnya, suamimu tidak punya pekerjaan, kami juga tahu akan hal ini. Mona terus mengernyitkan alisnya dan berkata, kamu benar terlalu mudah percaya pada orang, menurutku harga toko ini bahkan seharusnya tidak sampai 300.000 yuan. Feng Shui toko ini memang agak sedikit bermasalah, tapi kalau bisa memahaminya, ini adalah toko yang akan membawa keuntungan besar. Jangankan 300.000 yuan, bahkan dijual seharga 500.000 yuan juga akan laku. Jensen benar-benar tidak bisa menahan dirinya lagi lalu dia berjalan menuju taman belakang. Elena dan yang lainnya merasa agak sedikit penasaran, mereka segera mengikuti Jensen. Mereka melihat di taman belakang itu hanya ada reruntuhan, sarang laba-laba menyelimuti seluruh sisi, seakan-akan ada iblis yang bersembunyi di tempat itu. Atmosfer seperti ini, rasanya seperti taman terlarang di dalam kota terlarang. Katanya karena aura yin-nya terlalu kuat, ada banyak siluman kucing dan juga siluman rubah di taman seperti ini. Begitu melihat taman ini, tubuh Mona gemetaran. Jensen tidak berbicara, dia melihat kompas Feng Shui di tangannya lalu berkata pada Lydia, sekarang toko ini sudah menjadi milikku, tidak masalah jika aku merenovasinya, bukan? Meskipun belum menandatangani kontraknya tapi kami sudah menerima depositonya, toko ini terhitung sudah menjadi milik kalian, kata Lydia sambil menganggukkan kepalanya. Panggil orang untuk menggali pohon ini, kata Jensen. Ini. Lydia terkejut, tapi dia tetap menuruti permintaan Jensen. Bagaimanapun juga, bukan dia yang mengeluarkan uangnya. Tidak jauh dari toko itu, ada sebuah perusahaan konstruksi. Mendengar harga yang ditawarkan oleh Jensen sesuai harapan, mereka segera mengutus orang untuk mengerjakannya. Tetapi sebelum mereka menggali pohon itu, Jensen juga sudah mengambil cangkul dan menggali di sekeliling pohon. Dari galiannya, Jensen menemukan hitam sebuah pelat giok kuno. Benda itu membuat Jensen sedikit mengernyitkan alisnya. Kok bisa ada barang antik? Lucy seketika menjadi penasaran. Ini adalah barang persembahan. Di atas pelat giok itu dipenuhi bercak darah, sepertinya sudah berada di dalam peti untuk waktu yang cukup lama. Kalau kamu mau, ambil saja, kata Jensen sambil tertawa. Aku tidak mau. Lucy seketika merasa kaget, lalu melangkah mundur. Dia kira Jensen berhasil menemukan harta karun, ternyata dia malah menemukan barang yang membawa sial. SRTTTTT. Tidak lama kemudian, para pekerja mulai menggali pohon. Setelah 1 jam, pohon itu akhirnya bisa digali dan dipindahkan. Anehnya, saat pohon itu sudah digali, taman belakang yang tadinya terlihat tidak karuan itu seketika berubah. Auranya tidak lagi terasa menekan dan cahaya matahari pun bisa masuk menerangi taman, membuat orang yang berada di sana merasa hangat. Aneh sekali. Elena dan yang lainnya mengedarkan pandangannya ke sekitar lalu melihat ke arah Jensen. Sebenarnya, ini adalah pohon pagoda. Menurut pepatah kuno Huaxia, di dalam pohon pagoda bersemayan hantu, tidak cocok ditanam di dalam rumah. Ditambah lagi, di bawah pohon ini ditanam giok yang merupakan barang persembahan karena itu sangat mudah menyimpan aura yin. Sekarang pohon pagoda ini sudah dibawa pergi, semua pengaruh buruk itu juga akan ikut menghilang, kata Jensen seraya menjelaskan. Apa yang kamu bicarakan, memangnya kamu mengerti Feng Shui? Alis Mona bertautan, dia merasa Jensen ini tidak punya kemampuan, hanya tahu membual. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Elena bisa menyukai Jensen.
Aku memang sedikit mengerti Feng Shui. Jensen menganggukkan kepalanya dan berkata, sebenarnya pohon yang ada di taman belakang ini menghalangi medan magnet. Sehingga orang yang berdiri lama di tempat ini akan merasa tidak nyaman lalu jatuh sakit. Bukan karena hantu atau hal-hal lain, semuanya hanya tahayul. Jensen juga tidak ingin menjelaskan hal ini terlalu detail, karena itu dia hanya mencari alasan untuk meyakinkan mereka saja. Cih, menurutku pohon itu menghalangi sinar matahari karena itu orang jadi merasa dingin. Harga toko ini juga tetap hanya seharga 300 juga. Kamu sudah menjelaskan begitu banyak, itu berarti perkataanmu hanya bualan untuk menipu orang saja. Salsa mana mungkin mempercayai perkataan Jensen? Dia pun berkata pada Elena, Elena, nanti kamu harus berhati-hati pada orang ini, perkataannya tidak bisa dipercaya. Jensen diam, dia merasa kesal. Teman-teman Elena ini, tidak senang ya kalau tidak mencari ribut. Karena Jensen melihat mereka adalah teman Elena, akhirnya Jensen tidak berdebat panjang lagi. Beberapa orang berjalan memasuki toko. Tidak tahu sejak kapan, ada sebuah mobil Mercy S-Class yang berhenti di luar toko. Seseorang yang mengenakan pakaian tradisional dengan rambut putih mengeluarkan kompas Feng Shui dan mengamatinya. Seorang laki-laki parubaya dengan perut yang tambun berjalan di belakangnya, jelas terlihat bahwa laki-laki ini merupakan orang kaya. Bos Brandon, toko ini sangat oke, berdasarkan lokasinya, toko ini berada di lokasi yang sangat strategis. Laki-laki tua itu tiba-tiba berdecak kagum, lalu melihat ke arah kejauhan, lihat, di kejauhan profil bangunan itu membentuk dua naga yang terbang ke langit. Selain itu, konfigurasi jalanan ini seperti rumah penyu hitam, tempat ini sangat bagus. Kalau membeli toko ini, pasti akan untung besar. Tuan Gordon, apa kamu yakin? Laki-laki parubaya itu tidak bisa menahan kebahagiaannya. Episode 147. Tentu saja. Laki-laki tua itu mengelus janggutnya sambil menganggukkan kepalanya, aneh, sebelumnya aku sudah pernah melihat toko ini, Feng Shui-nya tidak bagus, konfigurasinya sangat jelek, orang juga tidak akan ke tempat ini. Tapi kali ini hasilnya malah berbeda, sepertinya konfigurasinya sudah diubah oleh seorang ahli. Bos Brandon, kalau kamu mempercayai aku, membeli toko ini dengan harga 1 juta yuan juga tidak akan rugi. Tuan Gordon, bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Berkat rumah yang waktu itu kamu rekomendasikan, dalam 1 bulan setelahnya aku mendapat order sebesar 30 juta yuan, lalu setengah tahun kemudian putraku juga lahir. Benar-benar rumah yang membawa keberuntungan. Laki-laki parubaya itu tertawa dengan bahagia kemudian dia berkata pada agen perantara, berapa harga toko ini? Aku akan membelinya, coba kalian buka harga. Berbisnis memang harus memperhatikan Feng Shui, meskipun dengan membeli toko ini hanya bisa membuka toko kecil dan keuntungannya tidak seberapa tetapi asalkan bisa membawa keberuntungan maka jadi sepadan. Baik. Agen perantara itu sangat senang, dia mengeluarkan ponselnya untuk melihat data penjualan toko itu, lalu wajahnya seketika berubah, Bos Brandon, maaf, toko ini baru saja dibeli orang. Dibeli orang? Aku buka harga 1 juta. Kalau tidak bisa, 2 juta juga boleh. Ekspresi pemuda itu menjadi sedikit masam. Itu bukan masalah uang, tetapi masalah kepercayaan. Jika agen kami sudah menandatangani perjanjian jual beli dengan pembeli maka perjanjian itu tidak bisa dibatalkan lagi. Bagaimana kalau aku membawa Bos Brandon melihat tempat lain, kata pemuda itu sambil tersenyum pahit. Hahaha. Laki-laki parubaya itu hanya bisa menghela napas, lalu pergi meninggalkan tempat itu bersama si ahli Feng Shui. Di pintu utama toko tadi, Salsa dan yang lainnya menyaksikan kejadian ini dengan mata mereka sendiri. Mulut mereka terbuka lebar karena terkejut. Tadi mereka berpikir bahwa toko bobrok ini nilainya tidak sampai 100.000 yuan juga, tapi dalam sekejap mata, ada orang yang ingin membeli toko ini seharga 1 juta bahkan 2 juta. Ayo pergi, besok aku akan membawa kakek untuk melihat toko ini. Jensen mengajak Elena pergi, dia merasa sangat senang. Tadi laki tua itu sepertinya mempelajari aliran Tao, tapi dari tubuhnya dia sama sekali tidak merasakan ada aura Tao, sepertinya dia merupakan murid dari aliran Tao luar. Elena, jarang-jarang kamu bisa beristirahat, nanti setelah makan, kita pergi karaoke. Salsa dan yang lainnya mengejar Elena lalu tertawa. Saat mereka berbicara, mereka menatap Jensen dengan sinis.
Mereka merasa tadi Jensen hanya beruntung saja. Tapi mereka tidak bisa memungkiri bahwa dengan kejadian tadi Jensen seolah-olah sudah menampar wajah mereka. Elena sejenak merasa canggung, dia melirik ke arah Jensen. Dia tahu Jensen tidak suka pergi bersama wanita-wanita ini. Kalau begitu kita pergi sama-sama. Memang Jensen sangat tidak menyukai wanita-wanita ini, tapi dia juga tidak ingin menghalangi Elena untuk bersenang-senang. Jensen hanya berharap teman-teman dari Elena ini tidak bergosip lagi dan hanya mengucapkan kata-kata yang enak didengar di hadapan Elena. Kring. Saat sedang berjalan bersama Elena dan yang lainnya, tiba-tiba ponsel Jensen berbunyi. Jensen segera izin pamit sebentar, dia berjalan di belakang mereka untuk mengangkat teleponnya. Dr. Jensen, ini Dekan Ronald, tentang Tuan Muda Henry. Ronald awalnya ingin mendatangi langsung Jensen, tapi ternyata Jensen tidak di rumah, kedatangannya jadi sia-sia belaka. Masalah ini, tanyakan saja pada Tuan Muda Henry, kenapa bertanya padaku, kata Jensen. Dr. Jensen, aku tahu waktu itu aku yang salah, aku yang tidak berpikir jernih. Tolong maafkan aku untuk sekali ini saja. Kamu boleh saja menyalahkanku tapi kali ini menyangkut nama baik Universitas Asmenia, media massa di kota Asmenia sedang meliput hal ini, tolonglah. Kamu minta tolong pada Pak Ervan saja, dia sangat hebat, dia pasti punya jalan keluarnya. Aku dan Tuan Muda Henry hanya berteman saja, tidak seakrab yang kamu pikirkan. Dr. Jensen, jangan bohong, aku sudah bertanya pada Tuan Muda Henry, dia akan mengikuti pendapatmu. Kalau kamu setuju dia akan segera datang, kalau kamu tidak setuju, dipukuli sampai mati pun dia tidak akan datang. Sedangkan mengenai Ervan, bocah itu sudah mencelakanku, mana berani dia menemuiku, pengawalku akan mengusirnya. Maaf sekali, sekarang aku sedang sibuk. Jensen menutup teleponnya, sebenarnya sejak awal dia hanya ingin memberikan pelajaran pada orang-orang medis saja. Tapi Ervan dan Marvin itu benar-benar membuat dia muak, karena itu Jensen malas ikut campur dalam urusan ini. Pada saat yang bersamaan, di acara rapat Dewan Sekolah, semua profesor yang hadir melihat Ronald dengan tatapan penuh harapan. Seorang profesor dengan rambut putih bertanya, Dekan Ronald, bagaimana? Jangan diungkit lagi, Dr. Jensen masih belum bisa memaafkanku, kata Ronald dengan wajah masam. Ronald tiba-tiba melihat ke arah Marvin, Pak Marvin, kamu tuli ya, aku suruh kamu untuk mengundang orang, kamu malah membuat Dr. Jensen marah. Tidak perlu menjelaskan apa lagi, besok kamu harus mengundurkan diri, kalau tidak aku akan menjadikanmu satpam. Dekan Ronald, ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Marvin menjadi kaget, tubuhnya jadi berkeringat dingin. Sebenarnya ini adalah perintah dari Pak Ervan, bukankah Pak Dekan berkata waktu itu perkataan Pak Ervan pada Jensen sangat tidak enak didengar. Sepertinya, Pak Ervan lah yang seharusnya menyelesaikan masalah ini. Ervan. Emosi di dalam hati Ronald semakin memuncak. Awalnya saat berita itu diterbitkan, dia juga ingin memberitahu Jensen, tetapi Ervan lah yang melarang dia untuk memberitahu Jensen. Sekarang setelah terjadi masalah seperti ini, si bocah itu malah tidak peduli, semakin dipikir semakin membuat orang emosi. Bagaimanapun juga, masalah mewawancara Henry ini berhubungan langsung dengan kelanjutan karirnya, si Ervan ini memang sengaja ingin menghancurkan karirnya. Ervan. Ronald menelepon Ervan, masalah ini, kamulah yang harus pergi memohon pada Jensen. Memohon pada Jensen? Jangan mimpi, Dekan Ronald, kamu jangan berharap. Meskipun bisnisnya batal sekalipun, aku juga tidak akan memohon pada Jensen, titik. Ervan langsung menutup teleponnya, Ronald yang emosi memukul meja sambil memaki. Sebenarnya pada saat itu suasana hati Ervan juga sangat buruk, bahkan lebih buruk dari Ronald. Masalah ini memang berhubungan langsung dengan karir Ronald, tetapi bagi dirinya ini menyangkut masa depannya. Namun jika Ronald menyuruh dirinya untuk memohon pada Jensen, dia sama sekali tidak bisa melakukan hal itu. Ervan juga tahu Jensen sengaja berbuat seperti ini. Jensen, aku tidak akan memohon padamu. Elena selamanya adalah milikku, aku tidak percaya seorang dokter kecil sepertimu bisa mengalahkanku. Ervan meneguk minumannya dengan muram lalu dia menelepon seseorang, Mosan, aku adalah Ervan dari grup Chester, tolong selidiki seseorang untukku, semakin cepat semakin baik, aku ingin mengetahui seluruhnya. Tenang saja, tidak ada orang yang tidak bisa ditemukan oleh agen detektif semut merah, siapa yang ingin Pak Ervan selidiki?
Namanya Jensen Scott. Asalkan kamu bisa mengirimkan informasi tentang dia dalam waktu setengah jam ini, aku akan mentransfer 1 juta yuan ke akun bank, MU. Bos Ervan, tenang saja, kami pasti akan mendapatkan informasinya dalam waktu setengah jam. Ervan akhirnya baru bisa merasa tenang, agen detektif semut merah ini adalah agen ternama di bidang penyelidikan rahasia. Waktu itu demi mengejar istrinya, dia juga meminta bantuan agen ini. Setengah jam kemudian, sejumlah informasi dikirimkan kepada Ervan. Saat melihat informasi yang ada di tangannya itu, seringai dingin di wajah Ervan semakin lama terlihat semakin dalam. Di informasi tersebut tertera, Jensen, berasal dari kota Seleton, leluhurnya membuka klinik pengobatan tradisional. Baru-baru ini membeli sebuah toko di Jalan Sungai Utara, dia berencana untuk membuka klinik di sana. Di bagian atas dari informasi itu tertulis, Jensen sangat biasa dan dia juga hanya merupakan seorang dokter, bahkan dia tidak direkrut oleh rumah sakit besar di kota Asmenia. Ini berarti mobil dan villa mewah milik Jensen merupakan pinjaman. Ervan menelepon seseorang, agen properti kota. Aku adalah Ervan Nash dari grup Caster, toko di Jalan Sungai Utara nomor 66, aku akan membelinya dengan harga 2 juta. 2 juta. Tapi sudah ada orang yang membayar deposito untuk membeli toko ini. 3 juta. Pak Ervan, agen properti kota memegang teguh kredibilitas kami. 4 juta. Baik, saya akan segera mengurusnya. Di dunia ini uang memang adalah segalanya. Episode 148. Jensen, mulai detik ini, tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku akan menjadi lawanmu, kita lihat saja bagaimana kamu akan menemaniku bermain. Ervan menyulut sebatang rokok, asap rokok yang dia hembuskan membentuk lingkaran di udara, hatinya terasa sangat senang. Di tempat lain, setelah selesai makan, Jensen, Elena dan yang lainnya pergi ke tempat karaoke di daerah selatan, tempat itu bernama Karaoke Bidadari. Tempat karaoke ini letaknya dekat dengan laut, lingkungannya bisa dibilang bagus tapi harganya juga termasuk mahal. Hehe, kebetulan aku kenal dengan manajer di sini. Aku sudah memintanya untuk memberikan ruangan besar untuk kita. Pemuda dengan wajah yang putih dan bibir merah itu mengenakan kemeja mewah. Tidak bisa dipungkiri, dia terlihat tampan dan tubuhnya juga tinggi, mirip seperti selebriti. Pemuda itu adalah pacar dari Salsa, Bo Peterson. Lucy dan Mona juga memanggil pacar mereka, orang-orang muda ini berkumpul bersama, topik yang bisa dibicarakan juga banyak. Salsa, pacarmu sangat tampan, aku boleh meminjamkannya beberapa hari tidak? Sepanjang jalan menuju tempat karaoke, wajah Lucy dipenuhi ekspresi cemburu. Hehe, pacarku ini bukanlah orang yang mudah berpaling. Kalau kamu mengejar dia sekalipun, belum tentu akan berhasil. Salsa yang mendapat pujian dari teman-temannya, dalam hati merasa sangat senang. Salsa kemudian berkata sambil tertawa, saat ulang tahunku waktu itu, pacarku membelikanku mawar sebanyak 9.999 batang. Waktu itu dia menaruh mawar itu di sepanjang jalan pulang dari kantor, sangat romantis. Wah, aku benar-benar iri, coba, ada hadiah apa lagi? Mona dan yang lainnya menjadi tertarik, lalu mereka bercerita kalau sewaktu ulang tahunnya, pacarnya hanya menemani dia menonton film saja. Tentu saja, setelah itu pacarnya memberikan kalung berlian untuk menghiburnya. Elena, bagaimana dengan suamimu? Mona tiba-tiba melihat ke arah Elena. Elena langsung terpaku. Jangan bilang, waktu ulang tahunmu, dia tidak memberikanmu apa-apa ya. Kalau memang tidak memberi hadiah, paling tidak dia mengajakmu jalan-jalan atau nonton film, kan? Jangan tanya, melihat ekspresi Elena sepertinya tidak. Ai, Elena, bukankah aku sudah menasihatimu, suamimu seperti ini, seharusnya kamu berpisah dengannya. Dia sama sekali tidak bisa memberikanmu kebahagiaan. Dengan wajah seperti kamu ini, cari laki-laki seperti apapun juga semudah minum air. Salsa dan yang lainnya terus melanjutkan cemoohannya, terlebih lagi Salsa, dia sangat tidak menyukai Jensen. Salsa lalu berkata, keluarga pacarku yang punya toko 4S. Aku kenal banyak orang kaya, kalau kamu mau besok aku akan memperkenalkanmu pada mereka. Sembarangan, aku sudah menikah, bagaimana bisa kamu bilang pisah begitu saja? Lagi pula, Jensen tidak seburuk yang kamu katakan, ayah dan ibuku juga sangat menyukai dia. Elena tidak bergeming menghadapi cemooh dari Salsa.
Kamu terlalu mudah percaya orang, kamu harus lebih berhati-hati. Waktu juga kamu sudah melihatnya sendiri, suamimu jalan dengan wanita lain di belakangmu. Jangan-jangan kamu baru akan percaya saat mereka sudah naik ranjang. Salsa memutar bola matanya. Di bagian belakang, Boy dan yang lainnya mengobrol dengan bahagia. Bro, kamu ini, Elena yang begitu cantik saja bisa jatuh ke tanganmu, bahkan kamu bisa menikahi Dewi seperti dia. Coba bagi info, kamu mengeluarkan berapa banyak uang untuk mendapatkannya, kata Boy sambil tertawa sinis. Boy, mereka itu pasangan serasi, mana perlu uang, kata pacar dari Mona yang mengenakan kacamata itu. Hanya bercanda, di zaman sekarang ini, cari pacar mana mungkin tidak butuh uang. Asalkan rela mengeluarkan uang, tidak ada wanita yang tidak bisa didapatkan oleh laki-laki, kata Boy pelan-pelan. Semuanya saling melirik satu sama lain, mereka merasa itu merupakan rahasia umum karena itu mereka hanya bisa tersenyum. Tetapi Jensen bisa melihatnya, pacar dari Lucy dan Mona ini hanya memaksakan senyumannya, hanya Boy saja yang benar-benar tertawa dari lubuk hatinya. Sepertinya laki-laki ini sudah menghabiskan banyak uang demi mendapatkan hati wanita. Tentu saja, itu merupakan haknya, bagaimanapun juga dia juga belum menikah, hanya sekedar pacaran. Aku bilang ke kalian ya, wanita di karaoke bidadari ini sangat seksi. Sayang sekali, kali ini semuanya datang dengan membawa pacar. Kalau tidak kita bisa memanggil beberapa orang wanita untuk menemani kita, itu baru namanya bersenang-senang, lanjut Boy lagi. Lain kali pasti akan ada kesempatan. Pacar dari Lucy tertawa. Bro Jensen, bagaimana denganmu? Jangan-jangan kamu tidak berani datang ya? Sejujurnya, laki-laki itu harus punya istri di rumah dan punya simpanan di luar, kamu jangan terlalu lurus begitu. Saat harus menikmati kamu harus menikmati sebaik-baiknya, aku yang traktir. Boy tiba-tiba melihat ke arah Jensen dan berkata. Lain kali kalau ada kesempatan, jangan lupa telepon aku, jawab Jensen setengah hati. Tidak lama, mereka semua masuk ke dalam karaoke bidadari. Kemudian seorang wanita dengan dandanan yang tebal datang menghampiri mereka. Wanita itu berkata sambil tersenyum, Tuan Boy, sudah lama tidak ke sini. Boy diam-diam memberikan isyarat mata kepada wanita itu dan berkata, hari ini aku membawa beberapa teman ke sini, ruangan besar sudah disiapkan, kan? Sudah. Wanita itu melirik sekilas ke arah Elena dan yang lainnya, dia sadar sepenuhnya tapi diam-diam dia terkejut saat melihat paras cantik Elena. Lalu, mereka semua berjalan melalui koridor. Mereka hanya melihat di sepanjang koridor ada wanita muda yang mengenakan terusan cheongsam pendek, sepatu hak tinggi dan stoking hitam. Di bawah sinar lampu, semuanya terlihat sangat menggoda. Boy dan yang lainnya diam-diam mengagumi wanita itu, tentu saja mereka hanya berani melihat tapi tidak berani bertindak apa-apa. Mereka semua kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan. Setelah memesan minuman, mereka mulai minum. Semuanya, ayo diminum, hari ini harus bersenang-senang, kata Boy sambil tertawa dan menuangkan minuman untuk semua orang. Boy, sepertinya ada yang tidak beres dengan tempat ini. Aku dengar yang punya tempat ini adalah bos besar dan bisnisnya tidak bersih, bisik Lucy. Tenang saja, Boy kenal dengan pemilik tempat ini, tidak akan ada masalah. Lagi pula, Boy juga kenal dengan kakak Jaki dan preman-preman di sekitar sini. Tahun lalu saat aku pergi dengan Boy, kami bertemu sedikit masalah, hampir saja berkelahi, untungnya kakak iparnya Boy datang, mereka sama sekali tidak berani mencari masalah, bahkan malah membayar bon kami. Mereka tidak akan mencari masalah lagi. Salsa tertawa, nada bicaranya terdengar bangga. Wah, ternyata Boy begitu hebat. Salsa, pacarmu hebat ya, tidak hanya di depan saja, tapi juga kenal jalan belakang. Lucy dan Mona langsung merasa tenang, tetapi dalam hati mereka juga merasa iri. Boy ini sangat tampan, memperlakukan orang dengan baik, kemampuannya juga hebat. Ditambah lagi keluarganya punya toko 4S, bisa dibilang dia merupakan pangeran berkuda putih. Memikirkan hal ini, mereka melihat lagi ke arah pacar mereka masing-masing. Diam-diam mereka merasa kesal, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Boy. Tentu saja, suami Elena lebih payah lagi. Fakta ini membuat hati mereka sangat terhibur.
Saat berbicara dengan mereka, Boy diam-diam melirik ke arah Elena. Ketika dia melihat Elena tidak bergeming, dalam hati dia merasa sedikit kesal. Tiba-tiba Salsa berkata, "Siapa yang pilih lagu ini?" "Aku yang pilih." Elena segera berjalan lalu berdiri di depan layar dan mengambil mikrofonnya. Semuanya sedang berbincang-bincang, tetapi saat suara Elena yang bernyanyi terdengar di ruangan, semua orang tanpa sadar menjadi diam. Karena suara Elena sangat merdu. "Ceka-ceka, Elena itu sudah cantik, badannya bagus, bahkan suaranya juga begitu merdu," kata Lucy dan yang lainnya dengan iri. Mereka melirik pacar mereka masing-masing dan mendapati pacar mereka semua terpesona oleh Elena. Mereka diam-diam mendengus kesal. Tapi mereka juga tidak bisa mengingkari bahwa mereka salut pada Elena, karena Elena menyanyikan lagu itu dengan sangat indah, bahkan lebih merdu daripada selebriti. Setelah Elena selesai bernyanyi, semuanya lantas bertepuk tangan. Episode 149. "Elena, nyanyi satu lagu lagi," kata Mona. Semuanya seketika menyemangati Elena untuk bernyanyi lagi. Melihat situasi yang heboh itu, Elena tertawa, dia berniat memilih lagu lainnya tetapi Boy sudah datang menghampirinya. Dia sudah memilih lagu duet. "Aku dan Dirimu." "Wow, pasangan duet." Mona dan yang lainnya seketika menjadi bersemangat. Salsa yang melihat pemandangan ini dalam hati diam-diam merasa tidak senang. Dia sangat menyukai Boy, meskipun Boy hanya bernyanyi bersama orang lain, tapi dia juga merasa sedikit cemburu. Salsa tiba-tiba melihat Jensen dan berkata sambil tersenyum, "Jensen, menurutmu Elena bagaimana?" Sebenarnya di dalam hati Jensen juga merasa tidak senang. Meskipun dia tahu mereka hanya bernyanyi saja, tapi dia tidak suka jika istrinya berada terlalu dekat dengan laki-laki lain. Tentu saja, mengingat kejadian dengan Natasha, dia juga merasa lega, jadi orang tidak boleh terlalu egois, kan? "Elena sangat oke," jawab Jensen dengan setengah hati. "Jensen, menurutmu pacar Salsa, si Boy itu bagaimana?" Lucy tiba-tiba ikut bertanya. Jensen tidak mengerti kenapa mereka bertanya seperti itu, tetapi sejujurnya dia tidak begitu menyukai teman-teman Elena ini. Jensen lalu berkata sambil tersenyum, "Sangat ramah dan mudah bergaul, cukup oke." "Jensen, kamu kerja apa?" tanya Mona. "Dokter." Jensen awalnya ingin menjawab bahwa dia adalah pengangguran, tetapi dia ingat kejadian sebelumnya, jika dia menjawab kalau dia pengangguran orang lain malah meremehkannya. Karena itu kali ini dia mengubah jawabannya. "Elena begitu cantik, pasti sangat cocok dengan tuan muda dari keluarga kaya, misalnya seperti Boy itu. Dia punya uang, juga berkelas dan kenalannya juga banyak." "Tentu saja, aku tidak bukannya menunjuk Boy, aku hanya memberi contoh," kata Lucy tiba-tiba. "Iya, kami juga bukannya meremehkan kamu. Si Elena itu orangnya baik hati, gampang dibohongi orang. Tapi kami tidak seperti dia. Kami punya mata yang tajam, sejak melihat kamu bersama dengan wanita itu, aku tahu kamu adalah seorang playboy." Salsa juga ikut bersuara, "Tentu saja, laki-laki mana yang tidak playboy, wajar kok. Tapi kami harap kamu jangan membebani Elena." "Maksud kalian ingin aku berpisah dengan Elena?" Alis Jensen bertautan, dari awal dia sudah tahu kalau teman-teman Elena ini akan berusaha mencari cara untuk memisahkan dia dan Elena, mereka meremehkan Jensen. Jensen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, kami sudah menikah. Pernikahan bukanlah mainan, tidak bisa semudah itu berpisah. Mana ada, zaman sekarang tingkat perceraian begitu tinggi, kalau sampai cerai juga sangat wajar. Lagi pula, kalau kalian bercerai, kamu bisa mencari wanita yang waktu itu, Elena juga bisa mencari laki-laki yang sesuai untuk dirinya, kalian akan sama-sama mendapat kebahagiaan masing-masing, bukankah bagus?" Lucy agak sedikit tidak senang. Menurut pepatah, lebih baik mengajarkan orang untuk memukul anak daripada menyuruh orang untuk bercerai. "Sebagai teman baik dari Elena, perbuatan kalian ini bukannya agak keterlaluan?" Jensen tetap menahan dirinya. Sudah, aku saja yang bilang." Salsa tiba-tiba memotong pembicaraan dan berkata, "Jensen, kami bukannya meremehkanmu, kami hanya menasihatimu. Pertama-tama, kami merasa kamu tidak bisa diandalkan. Kedua, kamu tidak bisa membahagiakan Elena. Kamu bilang kamu adalah dokter,
Coba aku tanya, berapa penghasilan dokter sebulan? Kamu punya berapa di tabungan? Kalau aku tidak salah ingat, Elena pernah bilang, saat kalian menikah kamu bahkan tidak memberikan mahar. Tentu saja, ini adalah kejadian sebelum pernikahan, aku tidak akan membahasnya lagi. Setelah menikah, apakah kamu pernah memberikan bunga pada Elena? Apakah pernah memberikan hadiah untuknya? Pasti tidak pernah deh, itu berarti kamu sama sekali tidak mencintai Elena. Lalu, di dunia ini orang dinilai dari kemampuannya. Seorang laki-laki yang tidak punya kemampuan, mana pantas mencari istri? Coba kamu lihat pacarku, keluarganya punya, toko 4S, kenalannya banyak, bahkan punya kenalan di kepolisian. Keluarganya punya 2 villa, 3 mobil, kalau dihitung jumlahnya mencapai 30 juta yuan. Elena seharusnya mencari laki-laki dengan latar belakang keluarga seperti itu. Tidak usah bicara jauh-jauh deh, karaoke bidadari ini adalah tempat yang berkelas. Kalau tidak kenal orang dalam, pasti tidak akan bisa memesan ruangan. Lagi pula, di sini adalah tempat orang-orang kaya berkumpul, sangat rentan terjadi masalah. Kalau kamu datang ke tempat ini, memangnya kamu berani bersenang-senang? Kami juga berani datang ke sini karena pacarku punya banyak pengalaman dan berkemampuan. Kamu bilang kamu adalah dokter, apakah seorang dokter bisa melakukan semua itu? Kata Salsa yang berupaya menjabarkan kenyataannya pada Jensen. Jensen seketika menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun dokter tidak memiliki semua yang kamu katakan itu, baik itu kekayaan maupun kekuasaan, tetapi dokter bisa menyelamatkan nyawa orang dan menyembuhkan penyakit. Orang kaya ataupun orang yang berkuasa sekalipun, asalkan dia merupakan pasien, orang itu juga harus menurutiku. Cih! Salsa dan yang lainnya tak kuasa menahan tawa mereka. Bocah ini benar-benar bermuka tebal, hanya seorang dokter kecil saja berani membual seperti itu. Kamu tidak perlu mengatakan hal itu pada kami, petinggi di kota Asmenia juga minta diperiksa oleh kamu ya, kata Lucy sambil tertawa sinis. Betul. Jensen menganggukkan kepalanya. Kamu bercanda. Salsa hampir saja memaki, dia menebak Elena pasti dibohongi Jensen seperti ini. Seluruh ucapan bocah ini dipenuhi oleh bualan, tidak ada satupun yang benar. Kamu mau tetap keras kepala seperti ini ya? Kamu kira kamu bisa membahagiakan Elena? Coba kamu katakan bagaimana kamu akan membahagiakannya? Salsa menahan gejolak emosinya, suaranya juga berubah menjadi dingin. Pada kenyataannya, emosi di dalam hati Jensen juga sama bergejolaknya dengan mereka. Teman-teman Elena ini memang nyinyir, selalu berusaha menciptakan jurang di antara dirinya dan Elena. Kalau aku bilang secara jujur, hari ini aku pergi bersama kalian juga karena kalian adalah teman dari Elena, kalau tidak jangankan kalian, meskipun ada bos besar dari kota Asmenia yang mengundangku, aku juga akan melihat suasana hatiku dulu. Apa yang sudah kulakukan, apa yang kumiliki, memangnya apa hubungannya? Kenapa aku harus membuktikannya pada kalian? Nada bicara Jensen menjadi dingin. Salsa dan yang lainnya semuanya terpaku, setelah mereka sadar mereka diam menggerutu. Jensen, meskipun kamu bersikukuh tapi aku beritahu kamu ya, wanita cantik seperti Elena itu cepat atau lambat pasti akan ada orang yang mengejarnya. Nanti kalau Elena bertemu dengan laki-laki yang punya uang dan kemampuan, cepat atau lambat kamu akan dicampakkan, pasti akan berpisah, kamu sama sekali tidak bisa menahan Elena, balas Salsa dengan nada dingin. Salsa merasa Jensen hanyalah seorang dokter, mana ada hak untuk bicara. Apa yang sedang kalian bicarakan? Pada saat itu, Elena sudah berjalan kembali, dia melihat Jensen dengan tatapan penasaran. Tidak ada apa-apa, hanya basa-basi saja. Salsa segera tersenyum, lalu menuangkan minuman untuk Jensen untuk mengisyaratkan bahwa tidak ada apa-apa. Sudah selesai. Jensen juga tersenyum, dia mengambil gelas alkoholnya dan memberikannya kepada Elena. Ini, segarkan tenggorokanmu. Oke. Elena menganggukkan kepalanya, dia menerima gelas itu dan langsung meminumnya. Melihat suasana di antara Jensen dan Elena tidak bermasalah, Salsa dan yang lainnya diam, dia merasa kesal. Toh. Tepat pada saat itu, suara ketukan terdengar dari pintu. Suara ketukannya cukup besar, bisa dilihat bahwa orang yang mengetuk pintu sangat bertenaga. Brak! Tanpa menunggu tanggapan dari Salsa dan yang lainnya, pintu sudah langsung didobrak hingga terbuka. Beberapa laki-laki yang mengenakan kalung emas, pakaian dari kulit dan terlihat tidak biasa berjalan masuk,
hari ini kakak Romi ingin mengundang tamu, kami menginginkan ruangan ini, kalian pergi sana. Atas dasar apa kalian mengusir kami? Kami sudah memesan ruangan ini duluan. Pacar dari Mona yang mengenakan kacamata seketika berdiri. Aku sudah bilang, kalian harus pergi, kalian tidak mengerti bahasa manusia ya? Beberapa laki-laki yang mengenakan pakaian kulit itu tidak menyangka bahwa akan ada orang yang membangkang, nada bicara mereka perlahan-lahan menjadi dingin. Setelah itu, pacar Daimona juga terkejut dan nyalinya menjadi ciut. Sekali lihat juga tahu, orang-orang ini adalah preman, tidak boleh menyinggung mereka. Salsa, bagaimana ini? Mona seketika menjadi sedikit panik. Tidak apa-apa, ada boy. Mengingat ada boy di sana, Salsa menunjukkan ekspresi tidak peduli. Kode 150. Manajer, mana manajernya? Teriak boy ke arah luar ruangan. Boy juga merasa terkejut akan kedatangan tiba-tiba dari orang-orang ini, tetapi mengingat reputasinya di karaoke bidadari ini, dia tidak merasa panik. Ada apa? Manajernya segera masuk ke ruangan. Kenapa bisa begini? Tanya Boy. Manajer melirik ke arah Boy lalu melirik ke arah laki-laki yang mengenakan pakaian kulit, lalu dia tersenyum pahit. Tuan Boy, begini saja, biarkan mereka menggunakan ruangan ini, besok malam Tuan bisa datang lagi. Semuanya ditanggung oleh karaoke bidadari. Besok malam? Boy merasa dia sudah diremehkan. Karena malam ini semua ruangannya sudah penuh, karena itu tidak ada jalan lain lagi. Manajer, kamu sedang mempermalukanku ya, kamu tidak lihat aku membawa beberapa temanku ke sini. Mohon maaf, benar-benar mohon maaf. Boy menggertakkan giginya dengan emosi. Romi itu menyulut sebatang rokok lalu berkata dengan nada dingin, cepat pergi dari sini. Wujudnya sangat galaknya, sekali melihat juga langsung tahu Titka boleh mencari masalah dengannya. Boy, sudahlah, kita juga sudah cukup bersenang-senang, lanjut lain kali saja, bujuk pacar dari Mona yang takut mereka akan terkena masalah. Kak Romi, di ruangan ini ada banyak sekali wanita cantik. Orang ini sudah menghabiskan waktuku, bagaimana kalau menyuruh wanita-wanita ini untuk menemani kita minum? Di sebelah Romi, seorang laki-laki berumur 40 lebih dengan tubuh tinggi besar dan wajah penuh jerawat tiba-tiba berkata. Matanya terus melihat ke arah Elena, dia menjilat bibirnya dan berkata, yang itu merupakan barang bagus, selebriti yang menemaniku bersenang-senang waktu itu juga tidak secantik dia. Hehe, kalau kakak Yord suka, silakan saja. Hari ini Romi memang menundang Yord untuk bersenang-senang, mereka kebetulan ada bisnis. Apa yang kamu katakan? Boy langsung menjadi murka. Kalau sampai beritanya tersebar bahwa orang yang dia ajak ke sini malah dipanggil untuk menemani orang bersenang-senang, mau ditaruh di mana mukanya ini? Tuan Boy, bagaimana kalau kalian menyelesaikan masalah ini sendiri? Manajer itu tidak berani ikut campur karena dia tahu latar belakang Romi, benar-benar tidak boleh mencari masalah dengannya. Hei bocah. Aku beri kamu satu kesempatan, pergi dari sini, tapi tinggalkan temanmu ini untuk menemani kami minum-minum. Tenang saja, hanya minum-minum saja. Kalau kamu masih cerewet, pengawalku akan mencincangmu. Romi menatap Boy dengan tatapan dingin, pergi. Begitu Romi mengucapkan perkataan itu, Boy menjadi kaget, dia langsung mengeluarkan ponselnya. Prak! Tetapi ponselnya itu langsung ditepak oleh seorang pengawal Romi. Orang itu lalu berkata dengan nada dingin, kalau ingin lapor polisi, kamu hanya cari mati saja. Kak Romi, lemparkan mereka ke laut untuk jadi makanan ikan. Tidak masalah, biarkan dia bertindak. Anehnya, Romi memungut ponsel Boy dengan lemah lembut lalu memberikannya pada Boy, bocah, aku ini membuat orang lain patuh padaku dengan kebajikanku, coba saja kamu telepon. Boy segera menelepon, halo, Kak Jaki, ini aku Boy. Aku terkena masalah di karaoke bidadari, ada orang yang menghadangku. Siapa? Apakah kamu sudah menyebut namaku di depannya? Namanya Romi. Romi? Anak buah Mordok? Boy, aku tidak bisa membantumu, kamu urus sendiri ya. Ingat, jangan melawan, dengan begitu Kak Romi tidak akan terlalu banyak perhitungan denganmu. Teleponnya segera ditutup. Karena takut, Jaki juga tidak berani banyak berbicara. Ternyata orangnya geng anjing laut, cuma preman kecil. Kalau dia melihatku dia hanya bisa menyalakan rokok dan menuangkan minuman untukku.
Tapi karena kamu dari geng anjing laut, aku tidak akan memberikanmu pelajaran. Aku berikan kamu dua pilihan, pertama biarkan temanmu tinggal untuk menemaniku minum. Kedua, kami akan memukulmu, kata Romy dengan nada meremehkan. Romy berjalan ke hadapan Boy dan melandaskan pukulannya ke perut Boy. Pukulan Romy ini membuat Boy berteriak kesakitan dan meringkuk. Kami tidak akan menemani kamu, Salsa, suruh pacarmu untuk memikirkan jalan keluarnya. Mona dan yang lainnya sangat terkejut. Sudah dibilang kalau karaoke bidadari ini tidak beres, kalau Salsa tidak bilang pacarnya punya kemampuan mereka tidak akan datang ke sini. Boy pasti punya jalan keluarnya, semuanya jangan panik, hibur Salsa. Dalam hati, Salsa selalu merasa pacarnya ini serba bisa. Tetapi Boy sudah ketakutan dari tadi, Jackie bahkan juga takut pada bos besar seperti Romy, lantas apa yang bisa dia lakukan? Adik-adik, kalian terlalu banyak berpikir. Pacar kalian tidak akan keberatan, kalian lebih baik temani Kak Yord. Baik, setelah minum kami akan membiarkan kalian pergi. Romy tertawa sinis. Kalian berbuat seenaknya seperti ini, memangnya kalian tidak takut terkena masalah? Pada saat itu, Elena yang dari tadi muram akhirnya membuka mulutnya. Dengan statusnya, dia tentu saja tidak takut pada preman-preman ini. Boleh juga, masih ada jalan hukum, lapor polisi. Pacar dari Mona juga berdiri di depan semua orang untuk menghadang. Tak disangka, kedua orang itu berani maju, jauh lebih baik daripada si Boy itu. Beraninya lapor polisi, cari mati. Seseorang menepuk ponsel di tangan pacarnya Lucy, dia tidak membiarkan mereka menelepon. Ya ampun, tidak disangka masih ada dua laki-laki ini, boleh juga, kata Romy sambil tertawa. Kalau dua bocah ini punya nyali, berarti si wanita cantik itu juga punya nyali. Tapi, semakin galak aku semakin suka, jauh lebih baik daripada wanita-wanita penghibur itu. Yord menatap Elena sambil tertawa, dia kemudian berkata, adik kecil, kalau kamu ingin main, kakak akan menemanimu bermain, aku jamin kamu akan main sampai puas. Takutnya kamu tidak akan bisa bermain. Elena perlahan-lahan berdiri. Melihat orang-orang itu berselisih dengan Elena, Mona segera melihat ke arah Jensen. Dia melihat Jensen memicingkan matanya sambil menegak minumannya. Mona lalu berkata dengan emosi, kamu laki-laki atau bukan? Elena sudah berdiri, kamu malah masih bersembunyi? Setelah dia melihat Jensen masih tidak bergerak, Mona seketika memaki, laki-laki brengsek. Kalian jangan terlalu emosi. Pacar dari Lucy dan yang lainnya melangkah maju lagi untuk menghadang. Aku hargai nyali kalian, tapi aku merasa kenaifan kalian sangatlah konyol. Adik-adik sekalian, patahkan jari-jari mereka, lempar mereka keluar dari sini. Romy tidak menganggap mereka. Setelah berbicara, preman-preman di belakangnya mulai berjalan mendekat. Pacar dari Lucy dan yang lainnya begitu terkejut, wajah mereka seketika memucat tetapi mereka juga tetap bersikukuh dan tidak membiarkan preman itu maju. Melihat situasi itu, Elena berniat untuk turun tangan. Tetapi pada saat itu, pergelangan tangannya sudah ditahan oleh seseorang, mana bisa aku membiarkan istriku turun tangan membersihkan kecoak ini, biar aku saja. Jensen. Elena terkejut, tiba-tiba dia tertawa dan duduk kembali. Saat Jensen membantunya menyelesaikan kasus, dia tahu Jensen lumayan hebat dalam berkelahi, hanya sekedar beberapa preman kecil saja, pasti tidak akan sulit untuk Jensen. Kalian menyuruh istriku untuk menemani kalian minum. Aku tidak peduli dengan latar belakang kalian, aku juga tidak peduli kamu orangnya siapa, kalau kepala kalian tidak bocor hari ini, kalian tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Jensen selangkah demi selangkah berjalan maju, wujudnya tetap terlihat tenang tapi juga terlihat dingin. Ada satu lagi yang cari mati. Romy menatap Jensen dengan dingin. Jensen tidak menghentikan langkahnya, dia berjalan hingga sampai ke hadapan Romy. Jensen tiba-tiba mengeluarkan lututnya untuk menendang, gerakannya sangat cepat, tenaganya juga tidak kecil, lututnya menghantam rusuk Romy hingga hampir patah, membuat Romy menunduk seperti udang. Apa yang kamu katakan barusan? Tangan kanan Jensen menggenggam botol alkohol lalu menggunakannya untuk menghantam kepala Romy hingga botol itu pecah berkeping-keping, darah segar mengalir dari kepala Romy. Beraninya memukul kakak Romy, cari mati ya. Yord dan yang lainnya baru tersadar, mereka beramai-ramai menyerbu Jensen.
Gerakan Jensen lebih cepat daripada mereka. Jensen menendang mereka satu persatu, hanya terdengar suara, buk, buk, buk. Seluruh preman itu ditendang hingga menabrak tembok. Mereka memegang perut masing-masing dan berteriak kesakitan. Hanya Yod saja yang tidak kenapa, dia mengangkat botol alkohol dan mengarahkannya kepada Jensen dengan emosi. Tapi Jensen berhasil menghindari sambaran botol itu, hasilnya botol itu malah mengenai kepala Romy.